hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman allamal quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk mudir hadal ma'had. Ana bertemu antum baru 30 menit yang lalu, tapi ana merasakan energi keikhlasan, energi sang figur, energi dari hasanah yang luar biasa. Kami hadir tak membawa apa-apa, Yai. Kami hanya hadir membawa energi doa. Semoga antum sehat, dawamul afiat dan panjang umur bersama Allah. Karena ketika seorang penyair pernah berkata, tajriyah bimana tastahi sufut. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. 2016 hari itu, ini tempat tak seindah hari ini. Berawal dari gazebo, saung-saung kecil dengan jumlah santri hanya 7-5 orang hari itu, tapi dengan izin Allah 350 santri hari ini. Dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, suara antum yang akan mendengarkan bukan hanya orang Serang, tapi melalui satu alat ini. Ketika Akhuna Abror mengatakan, Pak Happy Chandra, bismillah, tanggal 3 bulan Maret 2023 hadir di Darul Hasanah Jawilan Serang. Tim kami protokoler sebanyak 7 orang di Istana Bogor dan Istana Merdeka. Mereka sudah standby di frekuensi 102,7. Maka 350 santri aswatukum, your voice, akan didengarkan oleh hampir 75.000 orang dari Sabang sampai Merauke hari ini. Bismillah wa bi'idnillah. I love this quote. Saya mencintai Darul Hasanah zahiran wa batinan. Ketika Bangka Belitung 3 hari yang lalu, kami terpesona di tanah sana. Ketika landing di bandara, kami bertemu dengan istri sebentar, Ustaz. Jangan sampai ditinggal terus, Ustaz. Ada bertemu dengan putra putri kami, dan saat itu kami mengatakan, mohon izin, Bunda, mohon izin, hari ini kami merapat ke Darul Hasanah. Karena bagaimanapun, ana yakin hadal ma'had ini pondok hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Wahai Darul Hasanah people, banyak yang cemburu dengan tanggal 3 Maret hari ini. Banyak yang mereka menginginkan Pak Happy Chandra bisakah datang ke tempat kami tanggal 3 Maret di Jumat Berkah. Dan kami katakan, ahibati fillah, kami harus datang terlebih dahulu. Awal bulan Maret hari ini adalah diawali dari pondok pesantren Darul Hasanah Jawilan Serang, Banten. Kita mulai segmen pertama. Anda minta semuanya fokus tanpa suara people. Bavera, Istana Bogor, stand by. 102,7 Bali Monitoring, stand by. Anal Fakir, Happy Chandra bersama hijaunya alam Darul Hasanah merapat bersama Anda semuanya. Segmen pertama, selami samudra alam Darul Hasanah dengan kafah tidak setengah-setengah. Ana ulangi jamaah. Kiai mohon izin Anda berdiri. Selami samudra Darul Hasanah ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Ketika awal mula antum masuk pondok, dalam keadaan antum zero, tidak tahu apa-apa,
Awal mula antum masuk ke alam ma'had, seakan-akan di gerbang sana tertulis udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke Darul Hasanah ini bisalamin aminin. Seperti layaknya Ana Al-Fakir masuk hari Jumat pagi ke alam Darul Hasanah, seakan-akan antum mengatakan, ya Happy Chandra, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke Darul Hasanah ini bisalamin aminin. Saatnya untuk mengatakan ini kepada antum, ya ashab Darul Hasanah, udkhulu, masuklah ke alam Darul Hasanah ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Bukankah awal mula masuk pondok, saat itu seorang ayah memegang pundak sang anak? Bukankah pertama kali masuk pondok, bukankah sang ibu pun memegang pundak seorang anak sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini saya. Semua yang pernah mengalami alam pesantren, termasuk Ana Al-Fakir, pertama kali anak masuk pondok, nah, wahai 350 Darul Hasanah, semua ibu, ayah, pasti dia pegang pundaknya sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Bisikan cinta sang ibu itu harus dipegang, bukan hanya untuk 2 tahun anak. Bisikan cinta sang ayah yang mengatakan, nah, yang betah di pondok ini, itu kalimat harus Anda rekam sampai kau terlahir dari rahim Darul Hasanah. Suatu saat kalau akan diwisuda di tempat ini, ada tulisan megah di auditorium Darul Hasanah, Haflatut Takhrij, prosesi wisuda. Saat itu kau dipanggil namamu saat dengan bangga, sang MC-nya mengatakan, wisuda bertambah Ananda. Kau tampil dengan gagah, saat itu dikalungkan oleh sang kiai. Saat itu kau menunduk depan sang kiai sambil mengatakan, sang Anwata atau Yabuya. Kau turun dari panggung sebelah kiri, yang kau tatap setiap hari itu ibu dan ayahmu. Pasti ibu akan mengatakan, ya Allah, nakanya baru kau kemarin masuk pondok, sekarang kau sudah wisuda. Kau dipeluk oleh ibu sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Kau bertahan di pondok sanawat, bukan sana, bukan sanatain, bukan sana sanawat, tapi sanawat. Bertahun-tahun lamanya kau bertahan dalam pondok, dan pelukan itu akan kau dapatkan nanti, bukan hanya untuk 3 tahun, tapi suatu saat kau wisuda, itu akan kau tindakan. Tepuk tangan untuk Darul Hasanah. Maka begitulah kenapa hari ini kami meng-cancel 3 titik di tanah Bandung, Garut, dan Jakarta. Kami merapat ke alam Darul Hasanah ini karena anda yakin antum lah MC istana negara 10 tahun lagi, bukan anak. Tapi bisa jadi MC kenegaraan, protokol kenegaraan. Di atas karpet merah istana nanti adalah alumni dari pondok pesantren Darul Hasanah Jauhan Jakarta. Maka ayo, ini lebih aman tulisannya, Grand Smart Motivation. Anak komunikasi dengan Kang Abrol ini, kira-kira materinya apa? Grand Smart Motivation. Kalau anak tulis di belakangnya adalah seminar public speaking, anak nggak mau kejadian seperti di Padang Payakumbuh. Apa yang terjadi? 2000 santri melihat tulisan seminar public speaking, sorotan matanya kayak enak pada mata. Gara-gara apa? Dia melihat tulisan public speaking dan mereka mengira hari itu akan ada muhadharah. Hei, santri Darul Hasanah di mana-mana ya, Bumi, di mana-mana ketika ada tulisan public speaking, sorotan mata santri kaelo di pandang mata. Kami hadir di Latang Sabanten, 5.000 di Aula Sunan Kalijaga hari itu. Tulisan belakangnya, gede banget tulisannya, Grand Seminar Public Speaking. 5 menit pertama, Pak Kiai Adrian mengatakan, Chandra, ada virus yang susah dimusnahkan sejak Latang saya dipilih. Anaknya yang bilang apa tuh Kiai? Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore sudah banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Di situ anak kaget, apa yang terjadi? Ternyata apa? Disimpan ke samping aja nggak apa.
Ayo. Nah. Ayo, coba. Sampai mana tadi? Iya. Semangat juga rasanya. Ternyata ada virus yang dimusnahkan. Susah itu. Setiap hari kami sore banyak sudah kubri pakai kesehatan. Ternyata hum la yuhibbunal muhadharah. Sejak anak masuk pondok tahun 98, ketika ada muhadharah banyak yang gak suka dengan muhadharah. Kalau Anda mengatakan Pak Happy termasuk gak orang yang gak suka muhadharah? Nah, Anda termasuk. Tapi pada Allah Azza wa Jalla, Allah menggerakkan jiwa raga sampai hari ini berawal dari kurva muhadharah. Maka nanti akan ada segmen I choose one of you, ana akhtaru wahidan minkum. Tak selamanya Anda bicara, tapi nanti ada satu orang di antara antum yang maju ke depan dan bicara. Pegang ini mikrofon dan bicara depan kamera, didengarkan oleh puluhan ribu orang. Tak selamanya Anda bicara, nanti Anda akan milih satu di antara santri untuk maju ke depan dan bicara. Pasti antum bilang, gak mungkin Pak Happy, karena Pak Happy gak kenal kita. Nah, Anda gak kenal antum, tapi Anda menggunakan satu alat ini. 5.000 anak angkatan sehari itu, anak-anak itu, ketika kami angkat ini alat, semua mata langsung banyak yang tiarap hari itu. Antum tahu kenapa? Kita buktikan hari ini. Bismillah. Insya Allah di daerah sana nggak kayak gitu. Standby ya. Maksudnya apa Pak Happy? Ini dia people. Ada titik warna merah di zona atas sana. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau di kerudungnya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Wow. Siap ya? Bismillah. Istana Bogor semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. Lima. Istana Bogor standby. Apa? Semakin bersuara, itu yang akan saya pilih. Semakin kau menatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3. Durasi standby. 2. Saya temukan orangnya dari cara duduk, dia tegak, cocok dia maju ke depan hari ini. Smith, nah, afwan, anti yang belakang. Semua tengok ke belakang pada lampunya belum nyala. Baru satu alat sini saja, antum sudah terhipno. That hypno audience. Dalam skill komunikasi itu adalah hypno audience. Jadi ya, Umi, tidak mungkin hari ini ada yang ngantuk. Ana khawatir banget Jumat berkah hari ini suasana teduh. Kalau Ana nggak bisa bermain cantik dengan Anda, yang akan terjadi bahkan akan banyak yang menyanyikan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tapi hari ini hanya dengan satu alat ini Anda mulai fokus, Anda mulai takut untuk maju ke depan gara-gara satu alat ini. Hai Kak yang putri, wahai banat, tadi semua pundak tengok ke belakang, betul? Ya kasihan yang di belakang, mereka bilang, bukan anak katanya. Sebentar ya. Yes. Di 5 menit pertama Anda sudah mulai fokus, kita mulai kembali. Operator standby. Ada tulisan menarik di sini. Katanya Daryl Hasanah itu pinter-pinter bahasa Inggrisnya ya. Tadi anak mendengar ada maras, ada himnenya itu menuju ke internasional. Oke, kita mulai. Segmen pertama. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah Are you ready? Maka antum jawabannya 2 kata. Yes sir. Jawabannya apa? Yes sir. Gak, antum belum kompak. Yes sir. Jawabannya apa? Yes sir. Antum belum kompak. Jawabannya apa? Yes sir.
Wahai santri yang berkarakter, santri yang mengesankan, ketika dia bicara menggunakan dua senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Jadi kalau antum bicara, antum muhadoro, antum ketemu dengan orang, antum presentasi di kelas, gunakan dua senjata itu. Smile face and smile voice. Pak Kiai tadi bicara, smile face, smile voice. Jadi antum ketika presentasi, show your smile. Jadi antum menjawab, yes sir, sambil tersenyum, itu indah banget kelihatannya. Are you ready? Yes sir. Yang ingat senyumnya kawan. Oke, yang kedua, tadi MC udah memperkenalkan, tapi anak takut sebentar. Tidak ada lagi pertanyaan tentang itu. Kemarin ke Bangka Belitung ada yang bertanya gara-gara satu slide yang ini. Dia bertanya apa? Mas, sebelum Anda menyampaikan materi, saya pertanyaan satu hal. Apa pertanyaannya? Itu nama Happy Chandra, itu nama asli atau bukan? Saya sakit hati dari itu. Anda sampai nggak mulai materi, Ustaz. Biasanya pertanyaan gimana Pak Happy biar kita percaya diri ketika tampil, ini enggak. Dia bertanya tentang asbabun nuzul nama ini. Anda jawab, kenapa nama saya Happy Chandra? Oke, saya jawab sekarang. Itu nama saya asli Happy Chandra. Kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu waktu lahir tidak menangis. Jadi pas berojo, Anda langsung tertawa. Aku tanya lagi, Pak Happy, memang Pak Happy dulu pernah di pesantren? Nah, Anda pernah di pesantren. Tapi Anda harus katakan kepada antum, kalau Anda dulu 30 tahun yang lalu, Anda termasuk orang yang pendiam, jarang bicara. Yai, Anda waktu 3 SD itu, kalau di kelas duduknya paling belakang, jarang Anda duduk di depan, malah gak pernah, dari kelas 1 sampai kelas 4. Pasti paling belakang. Kalau guru keliling mendekati, Anda pasti baca doa. Ya Allah, jangan sampai saya disuruh baca ke depan. Semakin guru mendekati, istighfar Anda semakin kuat. Anda otak kiri kayak, otak kiri itu jarang dia muncul di depan. Anda pendiam, jarang bicara. Kok tiba-tiba hari itu hari Rabu, tanggal 18 Februari 30 tahun yang lalu, kelas 3 SD, Bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Ibu juga bilang, hai, iya nak, kalau bisa kamu tampil. Nih, cocoknya kamu jadi pembawa acara. Saya langsung naik dan saya mengatakan, Pak Bu, daripada acara Harjo, Anda gak sanggup Kiai untuk tampil jadi MC, apalagi saya belum pernah tampil di atas panggung. Dan saat itu saya katakan kepada Bapak, daripada acara hancur lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Ibu mengatakan, Chandra, gak boleh ngomong kayak gitu nih. Ibu kasih kau tulisannya. Anda dikasih tulisan 15 lembar bolak-balik. Anda lihat teksnya aja udah stres banget kawan. Anda saat itu anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik, dan saat itu anak melihat panggungnya sudah berdiri di balai desa. Bapak mengatakan, Chandra, kau hafal itu kertas? Iya Pak, saya hafal. Saya hafal per halaman, sudah mulai hafal. Pada maghrib anak udah mulai berdiri di belakang panggung. Pada isya anak berdiri lagi di belakang panggung. Saat itu anak mulai berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak bisa bicara. Panggungnya terbuat dari kayu dan bambu, ukurannya hanya 1 meter kawan. Allah Karim. Saat itu anak mulai di belakang panggung. Bapak mendorong saya dari belakang sambil mengatakan, Chandra, ayo maju ke depan. Anak mulai maju ke depan. Saat itu anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Apa yang terjadi sebelum anak bicara? Anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan, turun, MC-nya turun. Di situ anak kaki, astagfirullahaladzim, anak belum juga bicara dan itu siapa? Apa salah anak? Antum harus tahu dulu dari mana jejak awal anak menjadi santri. Qadarullah Azza wa Jalla bisa menghiasi tanah negeri ini berawal dari zero. Anak pegang itu mikrofon, anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Ketika orang-orang mengusir saya di atas panggung, bapak ibu saya langsung menyelusup di depan kerumunan orang. Bapak mengangkat jempol sambil mengatakan, nah, ayo bicara. Dalam hati saya, kali bapakku ini. Dia mengangkat jempol, kita yang merasakan di atas panggung. Di saat itu apa yang terjadi? Mulailah anak bicara. Apa yang anak katakan? Untuk menyambut kepala desa, Allahu Akbar, susahnya kita ampun. Tambah teksnya sudah ada. Apa yang anak katakan? Hadirin
selanjutnya sambutan kepala desa, silakan. Enak gak kira-kira? Akhirnya masyarakat di desa semakin yakin untuk mengusir anak dari atas panggung. Anak turun ke belakang panggung, anak nangis di belakang panggung, anak cari aina dua ubi, mana bapak ibu ini? Anak cari bapak ibu, ternyata bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya di belakang panggung. Oh, anak cari dan saat itu anak teriak depan bapak dan ibu. You tahu apa yang terjadi? Itu kertas yang sudah dibikin oleh ibu selama 1 minggu, anak lempar depan bapak dan ibu saat itu. Anak tahu ibu lagi duduk, anak masih ingat, anak lempar itu kertas. Anak bilang ini gara-gara ibu. Ibu turun dari kursinya sambil membawa kertas itu berhalaman. Dia tumpuk berhalaman sambil mengatakan, anakku Chandra, ibu sengaja bikin selama 1 minggu biar kau bisa tampil di depan orang. Sekarang kau lempar di kertas depan ibu. Ibu ikhlas anak. Kau ditunjuk-tunjuk oleh ratusan orang hari ini, ibu ikhlas. Kau ditunjuk-tunjuk, kau diusir dari atas panggung hari ini, ibu ikhlas anak. Anak dipeluk oleh ibu malam itu, dan dia berbisik penuh dengan cinta di telinga anak. Apa kalimatnya Chandra? Ini bukan panggung anak. Ini bukan panggungmu. Panggungmu yang sebenarnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Suaramu akan dirindukan orang, Chandra. Suaramu akan dirindukan orang di negeri ini. Ikuti dan amini doa ibumu malam ini, anakku. Bisa jadi tidak ada kata mustahil. Kau berawal dari kampung kecil, kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Kau dengar dan camkan omongan ibu malam ini. Andaikan ada orang tua mendatang ke tempat ini, anakku, wahai generasi people. Andaikan suatu saat orang tua mendatang ke tempat ini, pegang tangannya dan rindukan energi doanya. Kalau antum menyelami pondok ini hanya setahun, berarti mukjizatnya hanya kau dapatkan 1 tahun. Kalau antum mendapatkan menyelami samudra dari hasanah 2 tahun, kau mendapatkan mukjizat dari hasanah dari seorang ibu itu hanya 2 tahun. Tapi kau sampai selesai berada di rahimnya dari hasanah, maka energi doa sang ibu pun akan mengikutimu sampai selesai. Saat waktu akan berada alam pondok, itu pesan ibu hari itu. Dan saat itu masuklah anak tahun 98 ke alam pondok ini, bingung. Antum santri, anak pun santri. Antum pernah baju pramuka hari ini, anak pun pernah duduk seperti antum menggunakan kostum pramuka, bingung. Tahun 98, ibu pegang pundak anak sambil mengatakan, nah, kamu harus masuk pondoknya ya. Bismillah Umi, mohon doanya. Dan ibu mengatakan, kamu harus bertahan di pondok ini. Kamu harus bertahan, tak cukup setahun Chandra. Bismillah Umi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bertahun-tahun anak berada di alam pesantren, ditahan oleh Pak Kiai Syukri Allah yarham untuk tidak pulang dari pondok. Dan kami katakan sab'an wa ta'atan ya mungkin. Anak ikut apa yang aku katakan. Sampai akhirnya 2007, 2008, anak diizinkan pulang dari alam gotor. Dan saat itulah 2008, doa ibu itu terwujud, anakku. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, 2008 ada tampil di Istana Negara sesuai dengan doa ibu malam Kamis tahun 93 di belakang panggung kecil yang hanya terbuat dari kayu dan bambu. Antum pasti mendengar, antum pasti pernah mendengar di Istana Negara atau baru-baru ini di G20 di Bali. Anda pasti pernah mendengar di istana ada muncul suara ini. Indonesia
yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Antum tahu tahun 2008 ketika anak gaungkan kalimat itu, siapa yang anda lihat? Di sayap kanan Ibu Ana, Pak Yai, lagi berlinang air matanya. Di ruang VIP Ibu Ana lagi berlinang air matanya. Anak temuin Ibu Ana, Ibu, kenapa Ibu menangis? Saat itu Ibu menjawab, anakku, Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Ternyata betul kan? Doa Ibu terkabul malam itu. Kau sekarang tampil di atas karpet merah istana. Kau santri, kau MC, tapi kau harus ingat, kau pun pernah merasakan alam pesantren. Kau jadi MC yang santri lah. Kau jadi pembicara yang santri. Kau harus ingat, kau pernah lahir dari alam pesantren. Anak peluk Ibu malam itu sambil mengatakan, aku bangga punya kau Ibu. Ibu pun mengatakan hal yang sama, aku bangga punya kau anakku. Tak ada maksud menyebutkan diri mengatakan di depan antum, anak pengen suatu saat antum pun merasakan pelukan itu dari orang tua antum, dan antum akan dipeluk sambil mengatakan, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk dari hasanah, sekarang kau sudah selesai dari hasanah, kau udah diwisuda, kau udah hafal baik-baik Al-Quran, kau akhirnya bangga, kau dipeluk oleh orang tua antum penuh dengan cinta. Hada min fadli Rabbil Asyid. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pasti aku bertanya-tanya, Pak Happy, tadi kata MC katanya Pak Happy sebagai MC kemudian voice over. Voice over itu apa Pak Happy? Ini voice over. Biasanya di pondok daerah yang mengetahui voice over. Apa itu voice over? Sekarang anak kasih tahu, voice over artinya pengisi suara, kawan. Kalau TV voice over berarti pengisi suara TV. Kalau radio voice over berarti pengisi suara radio. Anda harus mempertanggungjawabkan tulisan yang muncul di sini, TV voice over. Itu belakangnya. Apa itu voice over? Voice over itu pengisi suara, dan Anda berkiprah sebagai pengisi suara. Salah satunya adalah kita mengisi suara di channel yang satu ini. Antum pasti pernah melihat channel ini, betul? Channel apa itu? Hei, dari sana channel apa itu? Pasti antum pernah mendengar. Kita nostalgia dengan TV rumah sebentar ya. Habis itu Anda lupakan, jangan lama-lama ingatnya. Nanti pulang lagi habis ini ya. Pasti Anda semua pernah mendengar di TV One muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Ada masalah itu? Pasti akan kaget. Oh, Pak Happy, itu namanya apa? Voice over. Itu Pak Happy yang isi suaranya. Nah, hanya ngomong 4 detik. TV One memang beda. Jadi waktu itu lagi nganggur di Tasik ya. Lagi nganggur di Tasik, saat itu dia pada orang TV One. Mas bisa masuk ke TV One ya? Bisa. Anak naik mobil berdiri pulang hampir 5 jam gitu kan. Terus di kampung rambutan, naik ojek nyampe ke TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Terus kan balik lagi ke Tasikmalaya. Pasti ada mengatakan, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Anak juga bingung, anak santri, atau santri. Saat itu anak gak biasa kalau udah ngasih voice seperti itu. Kok tiba-tiba bagian bendaharanya bilang apa? Mas Chandra, terima kasih udah jadi voice over di TV. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Mbak, saya ngomong cuma 4 detik loh Mbak. Gak apa Mas. Kita SOP-nya di sini kalau 4 detik pun tetap kita dikasih honor. Ya udah, kalau gitu saya cepat ambil amplopnya. Gitu ya. Lagi nganggur ya ini. Lagi nganggur. Anak buka amplopnya di lobi TV One. Allahu Akbar. Ternyata hanya untuk ngomong TV One memang beda. Anak buka angkanya, ya salah. Pasti aku lagi nunggu berapa jumlahnya. Bagus banget kalau belakang. Afwan, atau ada 5. Jadikan ini nanti
jadi positif buat antum semua. Ketika kita seakan waktu terhadap alam pondok, nanti Allah akan memberi miracle yang indah selepas antum dari hasanah. Apa yang Anda maksud? Anda buka angkanya, ya salah, 27.500.000. Antum pasti kaget, apalagi Anda waktu itu. Anda tutup lagi itu ke amplopnya, Anda balik lagi ke finance. Pak, ini Pak, kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ya, cuma hitungan anak gitu. Tiba-tiba besar, dan mau 4 detik doang gitu. Mbak itu mengatakan, Pak Chandra, di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu anak lagi ya bro. Hei, anak teriak ke depan gedung TV, ya Allah, ikana hadzal lisan nafi'lahu harid lisani wa ahwalil kalam. Enak banget yang ketiga kayak gini. Nah, itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Bener Allah ngabulin. Ketemulah saya Mas Zaki Mirza sama Syekh Ahmad Al-Misri, Sadagogi Zulhak. Untuk ini suara apa? Antum pasti pernah mendengar di TV One ada acara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama TV One, bersama Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri dan Abdul Izura bersama kami di TV One. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Setelah itu keluar dari TV One, datang orang Transmedia. Orang Trans bilang apa? Mas Chandra, yang pesantren itu ya Mas ya? Pertanyaannya aja gak didengar. Mas, yang pesantren itu ya Mas ya? Gimana gitu pertanyaan itu ya? Kenapa lah? Mas, yang santri itu kan enak ya? Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Saya jawab, iya, saya dari pesantren itu. Karena apa? Orang di luar sana mengira kalau pesantren yang identik dengan mengaji. Mereka tak tahu kalau antum punya skill. Mereka tak tahu kalau antum punya skill yang powerful, bisa mengalahkan orang-orang multimedia di luar sana. Maka buktikan hari ini Bibi, jejak santri untuk negeri yang bisa jadi MC bukan hanya orang-orang SMK multimedia, bisa jadi MC keren, talent hebat, orang multimedia akan terlahir dari Dalil Hasanah. Betul? Setuju? Akhirnya apa? Diambillah anak ke satu titik di channel ini namanya Trans TV. Disuruh apa di Trans TV? Antum pasti pernah melihat ada acara ini, betul? Pernah melihat? Di bioskop Trans TV, antum pernah mendengar ada suara seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pak Bron, santri antum di belakang ada yang itu. Berapa detik. Ada jalan itu. Kak, kalau udah ke Trans TV pasti dipanggil ke sebelahnya apa? Pagi-pagi ketika sang ibu lagi menyiapkan sarapan pagi, muncul sang surya dari ufuk sana. Tiba-tiba ada disuguhkan acara. Ini dia acaranya. Betul? Di sana antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Pernah dengar suara itu? Tuh Ustaz, udah hampir setengah jam, semua mata melototin anak semua berubah ya. Ini udah mau Jumatan loh. Antum masih semangat? Lanjut ya. Kalau kata bagi lanjut berarti anak lanjut ya. Ketika di Trans 7 Anda bergabung lagi dengan orang-orang dubbing. Dubbing itu adalah mengisi suara film. Kenapa kami katakan jejak santri untuk negeri? Karena ternyata santri pun bisa menjadi dubber.
dan itu mengisi suara film. Antum pasti pernah melihat di perfilman Indonesia, kami diberi amanah untuk mengisi suara film di filmnya Antv, mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Hei, Hasanah, wallahi, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak pernah nonton ya Umi, anak nggak pernah nonton film-film ini. Kalau aku mengatakan Pak Happy Chandra, kalau anda nggak suka film-filmnya, ngapain kok isi suaranya? Lumayan episode-nya panjang kawan. Akhirnya anda diberi amanah untuk isi suara. Mau dengar suaranya? Anda, oh iya, nanti kalau anak ke daerah sana lagi. Iya sekarang. Di mana-mana kita juga begini. Anda pasti pernah mendengar dalam satu karakter perfilman dan muncul suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Sebentar atau saya nafas dulu. Anda pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Makanya Pak Kiai mohon izin, Umi mohon izin, para guru mohon izin. Kenapa tadi saya minta brosur ke Antum Ustaz? Anak tertarik dengan History of Darul Hasanah. Anak ditayangkan pertama kali tadi 2016 di YouTube, berarti 6 tahun yang lalu. Potret Darul Hasanah dari masa ke masa. Mohon izin Yai, brosur udah nakib dengan tim. Nanti anak akan bawa ke studio. Nanti kita isi suaranya. Contoh, Pondok Pesantren Darul Hasanah membina kader umat untuk kejayaan agama dan bangsa. Potret 16 tahun yang lalu, hari ini terus hidup. Bisa diisi suaranya? Boleh dengar suara saya? Boleh? Nanti kita buktikan bahwasanya kita akan buat profil Pondok Pesantren Darul Hasanah, kita tag videonya dan kita tag audionya, kita berikan nanti audionya ke Antum. Ini khusus hadiah buat Darul Hasanah. Maka bismillah, hari ini tak selamanya ada yang bicara kawan. Suara apa? Aman kan? Nanti anak akan minta siapa di antara antum yang maju ke depan, putra terlebih dahulu, dalam hitungan 5 mundur, ada berani tampil ke depan, kemudian bicara dan menggunakan skrip yang sudah kita siapkan, and then you speak here. Maka kami akan berikan reward untuk dia, akan kami berikan hadiah untuk dia bagi yang tampil ke depan dan tampilnya powerful. Saya minta dari putra terlebih dahulu. Saya hitung 5 mundur. 5. Oh, ada itu yang berani maju. Sini nggak maju kita. Mana tadi kak? Wah, masya Allah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ini kelas berapa? Apa Ustaz di sini? Kenapa? Kamu calon Ustaz. Bismillah, Bahrudin Abdul Aziz. Pertama, ada 2 mikrofon, apa 1? Oke, sampai di sini. Lihat ke depan. Yang pertama, nanti suatu saat antum akan terlahir menjadi dai, duat, ya kan, mubalik. Ketika antum bicara, yang pertama, tidak ada santri Darul Hasanah ketika tampil ke depan, kemudian tampilnya masih menggunakan grafit. Apa itu grafit? Kayak gini grafit itu kan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti
nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti namanya menghitung berapa itu namanya grafik ilmu Allah melalui lisan anda yang baik ini. Grafik namanya apa? Grafik. Yang kedua, ketika antum bicara efektif efisien, kan? Bicaranya tidak perlu Sultan. Oke. Jadi bicaranya itu la tabdil kalam, kata-kata yang Abu Badir. Contoh, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kayak gitu ya. Baru ini ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Siapa? Baru ini standby. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Bahrudin Abdul Aziz dari Subang. Oh. Dari Subang, jauh banget ya. Tepuk tangan dong buat saya. Santri itu tampil udah biasa. Orang di luar sana, selevel Bahrudin ini, banyak yang ketika tampil ke depan, anak jurusan komunikasi semester akhir, apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Ibaratnya saya sama dia. Oke, sekarang Bahrudin udah berapa tahun di pondok? 6 tahun, Masya Allah. Sekarang antum ceritakan, alhamdulillah selama berada di pondok saya kada wa kada wa kada wa kada wa kada. Oke, biar nanti semua mendengar di sini, oke? Dan ingat Kak, tidak menggunakan grafik. Atau masih ke grafik kan? Siap, Bahrudin. Standby. Agak maju ke depan. Dalam hitungan 5 mundur. Istana Bogor standby. Sampaikan dalil hasanah ke seluruh seantero jagat raya ini. Siapkah? 3, 2, mulai. Di Pondok Pesantren Darul Hasanah ini saya mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Bukan hanya pelajaran mahfudz, tafsir dan hadis, tapi juga mempelajari tentang semua aspek-aspek tentang kehidupan. Marilah Pondok Darul Hasanah bukan hanya pelajaran-pelajaran luar dan pelajaran-pelajaran pondok yang kalian pelajari, tapi kalian juga bisa memahami apa itu arti kehidupan. Terima kasih. Wassalam. Saya ngeri gede sedang takut di tengah-tengah. Yang kedua, you layak mendapatkan reward dari kita dengan syarat you menyampaikan materi agak maju ke depan. Baru di Subang saatnya kau bicara. Hampir 1 jam Anda bicara. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Siap? Masya Allah. Bismillah. Istana Bogor standby. 102,7 standby. 3, 2, baru. Yang bisa saya ambil dari Happy Chandra, dari Pak Ustadz Happy Chandra, kita sebagai manusia terlahir sama, tapi kesuksesan itu didapatkan oleh diri kita sendiri berbeda. Semua orang hidup di kampung, di kota, belum tentu mereka menjadi orang sukses. Pak Happy Chandra di Tasikmalaya, di kampung, di pelosok, tapi beliau bisa menjadi orang sukses, berdiri di Istana Negara. Beliaulah orang terbaik. Maka dari itu contoh yang bisa kita ambil adalah jangan pernah malu kita menjadi orang kampung. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi orang sukses. Terima kasih. Pak Kiai, wallahi ana tak kalah bisra mamaku. Pondok-pondok lain untuk bicara seperti ini itu gampang susah kawan. Yang santrinya afwan ya, ribuan, belufut tolong. Jadi kakak kita tampil ke depan. Ini surprise bagi kami. Tampil tanpa ada konsep sebelumnya, kecuali kalau anda udah WA dulu sama dia sebelumnya. Ini enggak kawan. Dia udah tampil. Ini namanya unprepared speech. Unprepared speech itu adalah tanpa diduga, tiba-tiba dia bicara, maka dia mendapatkan reward hari ini, mendapatkan sertifikat dari Istana Negara Republik Indonesia dan Canada. Bagi Bahrudin Abdul Aziz, silakan diambil gambarnya, tim dokumenter dalam hitungan 5, 4,
3, 2, 1. Oke, dari Mahat. Jazakallah khair. Allah ibarik fi mana itu. Jazakallah khair. Saya kembali tempat dan tepuk tangan untuk Bapak. Hai ibu, dalam hasanah itu hanya secari kertas dan kertas sederhana. Tapi udah berapa puluh ribu orang yang mereka sudah mendapatkan kertas sederhana itu. Anak Lombok itu mengatakan, Pak Chandra, Bapak ingat saya nggak? Saya sekarang jadi staf dari Kementerian BUMN. Saya adalah orang yang pernah Anda kasih tahun 2004 waktu itu. Saya adalah orang Lombok, Pak Chandra, dan sertifikat yang Bapak kasih masih tersimpan rapi di loker saya. Dan sekarang kakak itu menjadi staf Kementerian BUMN bersama Pak Erick Thohir. Dan dia akan kawin nanti. Baik, my people, kita menuju ke segmen berikutnya. Ini dia tulisannya. Putri, karena putri yang paling nampak di layar, silakan dibaca tulisannya. 1, 2, katakan. Darul hasanah ini harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Orang-orang di luar sana untuk acara seperti ini mereka tetap harus menggunakan masker. Orang-orang di luar sana walaupun acara seperti ini tetap mereka harus jaga jarak kawan.